Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Sudah sampai kepada ayat yang 38 Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah. Masih panjang ini, Al-Baqarah belum selesai. Dalam ayat yang ke-38 masih ada munasabah kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, kisah tentang Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Jadi kisah-kisah Nabi Adam itu atau kisah-kisah nabi-nabi terdahulu tidak seperti yang dicemooh atau yang dibully oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir kala itu, yang mengatakan bahwa Quran itu bukan perkara yang hebat. Contohnya apa? Nyatanya Quran itu hanya cerita dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kalau gambaran mereka, tulisan hebat atau kitab yang hebat itu kitab yang meropong masa depan, kitab yang menjelaskan tentang masa depan, kemudian bagaimananya itu menurut logika mereka. Tapi Quran kan bukan hanya menggambarkan tentang bagaimana visi masa depan. Yang sangat jelas tentu dalam Quran itu visi masa depannya, di dalam Quran disebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu visi masa depan yang luar biasa. Jadi kita itu diingatkan asal muasalnya kita dari Allah, kemudian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Itu visi masa depan. Juga misinya masa depan itu juga disebutkan Quran. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunianya baik, hasanah, akhirat hasanah. Itu kan sebuah misi yang luar biasa. Karena apa? Faminhum man amana faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang, termasuk orang-orang kafir yang menyanggah Quran tadi, itu hanya berkutat pada faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi minta kebahagiaan di dunia, tapi tidak mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Menganggap akhirat nggak ada. Ini kan visi yang terbatas, visi yang sangat pendek. Tapi kalau visinya Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sehingga dari misi dan visinya Quran yang begitu panjang, kemudian kita terapkan di dalam juklak dan juknis kita sehari-hari. Maka bagaimana supaya kita hasanah di dunia? Oh, kita bekerja. Hasanah di dunia, oh baik sama orang. Hasanah di dunia, oh baik sama pasangan. Hasanah di akhirat, kita ngikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu hanya faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya akhirnya apa? Visinya hanya pengen hidup di dunia saja, pokoknya mengeksplor di dunia. Karena apa? Karena ya tadi, pokoknya dituntaske senangnya di dunia dipol-pol gitu. Nggak tahu halal, nggak tahu haram, yang penting kemudian dunia senang, dunia happy. Padahal itu semua sebagai mazru'ah akhirat. Jadi kalau kita kemudian tahu rule-nya, alurnya, oh ternyata dunia ini hanya mazru'ah, hanya ladang, hanya kemudian ya main-main saja. Kita sendaguro yang sifatnya hanya sementara, maka kita pasti akan hati-hati. Nah, jadi bedanya orang yang punya visi ke depan, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu menjadikan dunia sebagai mazru'ah yang kemudian hati-hati. Langkahnya kemudian teratur, hati-hati dipikir, ucapannya pun hati-hati, teratur dipikir. Tidak kemudian
Ya bahasanya wal-wal kedua. Asal doyan diuntal. Ora bantal, ora aspal, ora apa. Itu kan bahasa istilahnya orang yang sebetulnya tidak memaknai hidup visioner. Tapi kalau orang yang visioner, oh iya ya, nanti setelah hidup ada kematian, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akhirnya kemudian noto bicaranya, noto perilakunya, noto kehidupan. Nah ini yang diharapkan Tuhan. Jadi Quran itu kemudian membimbing kita tadi, menjadikan kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Bahagia di dunia, akhirat juga bahagia. Jadi ada kolerasi, ada hubungan, ada munasabah dengan ayat yang sebelumnya yang menjadikan Adam itu sebagai kisah yang ditampilkan di dalam Al-Quran sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita tadabburi. Dan setiap kisah itu juga mengandung perintah. Kisahnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam yang kemudian dimutasi oleh Allah. Dimutasi dari surga ke dunia ini. Ini ya sebetulnya kita punya pelajaran banyak dari kisah ini, bahwa apapun yang kemudian menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang dimutasi di tempat yang basah, di tempat yang kering, di tempat yang enak, di tempat yang enggak enak. Tapi kalau hati yang menjadi punggawa kita itu ikhlas, itu rasanya ya enak-enak saja. Ketika kita dimutasi oleh Allah, contoh dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dimutasi ke muka bumi justru menjadi makhluk yang termulia, yaitu apa? Wakilnya Tuhan, menjadi khalifatullah fil ardh. Itu kan luar biasa. Tapi kalau nggak terima, wong asalnya sudah enak, tanpa kerja sudah disiapkan semua fasilitas di surga, kemudian gerembang, bahkan seperti iblis nggak terima, bahkan kemudian bersumpah. Karena saking nggak terimanya bersumpah kepada Allah, ya Allah saya minta izin untuk menggoda semua anak cucu Adam. Itu kan sebetulnya karena ketidakterimaan. Tapi Nabi Adam itu dengan legowo terima, menjadi khalifatullah. Jadi apapun bentuk yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, kalau kita itu terima dengan legowo, ikhlas, itu luar biasa. Derajatnya kemudian dari yang tadi rendah, kemudian secara otomatis akan menjadi levelnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita manusia dipindah dari basah ke kering aja sudah ada. Dipindah itu manusia. Tapi harus kita kemudian tadi paham, ini semua ketetapan Allah. Kalau sudah ketetapan Allah, tidak mungkin tidak baik untuk kita. Cuma penyikapannya saja yang perlu kita kemudian renungkan. Nah, dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, Allah berfirman, "Qulna bitu minha jami'a." Setelah Nabi Adam itu punya kesalahan, satu kesalahan, maka Allah mengatakan ihbitu minha, keluarlah minha dari surga, jami'an semuanya, yaitu Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Walhasil Adam itu kemudian diturunkan ke bumi menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi wakilnya Allah. Karena memang itu sudah tadi skenario Allah menciptakan dunia itu untuk menanam kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan surga juga untuk menjadikan reward orang yang melafalkan, mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan neraka juga untuk memvonis, memberikan punishment terhadap orang-orang yang ingkar terhadap la ilaha illallah. Jadi sebetulnya dunia, surga, neraka itu terangkum dalam tadi kalimatul haq la ilaha illallah. Jadi sebetulnya untuk ini saja, kita di dunia, Nabi Adam diturunkan ke dunia ya untuk menyemai kalimat la ilaha illallah, supaya la ilaha illallah itu ada
supaya la ilaha illallah itu kemudian tertanam di dalam setiap hati kaum muslimin atau setiap hati manusia. Maka ketika kemudian Nabi Adam itu diperintahkan untuk turun jami'an semuanya, Nabi Adam konon turun di India. Nah, kemudian Hawa itu konon turun di daerah Arafah. Kemudian ketemu dan wasilah di sana ada bukit Arafah, Jabal Arafah itu konon menjadi pertemuan keduanya Nabiullah Adam dan Hawa. Qulna bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika ya'tiyannakum datang kepada kalian, minni dariku, apa yang datang? Hudan, petunjuk. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita kajian kita kali ini adalah ketika atau jika telah datang kepada kita satu petunjuk. Ini bisa menjadi ukuran barometer kita. Maka kata Allah, faman tabi'a, barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, faman tabi'a hudaya, dari petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini mungkin sebagai tadabbur kita, sebagai ukuran barometer kita. Mengukur kira-kira kita sudah mendapatkan hudan, petunjuk dari Allah atau belum. Ini bisa kita ukur. Jadi Allah ngasih barometer. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihi, maka tidak ada khauf. Apa itu khauf? Rasa takut yang berlebihan. Ini adalah di antara ukurannya. Jadi kalau kemudian kita itu terhadap apa-apa kok rasanya cepat galau, galaunya berlebihan, ada rasa khauf, takut yang berlebihan. Ini kalau saya nggak ninggalin harta warisan yang banyak kepada anak-anak, nanti anak-anak gimana, nanti kalau saya nggak gini nanti bagaimana. Ini rasa takut yang berlebihan kemudian sampai kepada menghalalkan segala cara itu berarti kita belum mendapatkan satu ukuran hudan. Karena apa? Di antara ukurannya hudan itu terhadap apapun tadi yang Allah berikan kepada kita, takdirkan kepada kita, itu tidak menjadi risau yang berlebihan. Ini cirinya. Jadi hidup ya rileks-rileks aja. Hidup itu ya menikmati betul. Dan memang di antara tugasnya kita itu menikmati hidup sebetulnya. Tidak kemudian sidik-sidik Rasulullah. Ono udan Rasulullah, panas yang Rasulullah. Jadi nggak ada senengnya. Jadi kasih panas ya ngeluh, dikasih hujan terus ya ngeluh. Ini sebetulnya sesuatu itu kan lumrah, tapi kadang-kadang lesan kita itu nggak terkendali. Apalagi sampai kemudian tertanam dalam hati itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau lesan saja mungkin ya masih dimaklumi. Tapi kalau sudah sampai ke hati itu yang jadi masalah. Karena apa? Kemudian menyoal Allah. Rasanya nggak terima terus. Nah, orang yang terima itu ya hidupnya rileks-rileks saja. Jadi hidupnya nyaman. Kadang-kadang hanya tukang becak saja, tidurnya nyenyak, hanya numpang di becak. Itu menikmati hidup nyaman. Kalau memang ridho itu luar biasa. Itu wali-walinya Allah yang nggak tampak. Jadi kalau dia ridho dalam kondisi yang semacam itu, mungkin lebih dekat dia dengan Allah daripada kita yang segala fasilitas ada, tapi kadang-kadang malah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ukurannya Quran itu qul bi fadlillah
wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Ini sering disampaikan, qul katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, disebabkan karena karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah. Perintahnya Allah itu cukup sederhana. Fa bidzalika, dengan nikmat dan rahmat tadi, falyafrahu, maka gembiralah. Jadi kalau ada orang syukur, rasanya Allah itu enggak suka. Meskipun kita pas nggak punya uang gitu, jangan perlihatkan dengan raut kesyukuran kita. Jadi ya dinikmati aja. Itu yang diantara ciri gambarannya hati itu. Kalau kita itu betul-betul dapat hudan itu satu petunjuk ilahiyah. Itu maka fala khaufun alaihim. Orang yang semacam ini nih biasa-biasa saja. Dikasih harta yang banyak, jadi kaya, ya biasa. Tidak kemudian berubah menjadi orang yang kemudian kalau ada orang minta sedikit atau minta, kemudian seolah-olah hartanya nanti berkurang. Ya kan kadang juga begitu. Pas waktu miskin atau pas waktu lagi biasa, itu sodakohnya bisa 50% dari harta kita. Nah, itu kan luar biasa. Orang miskin sodakohnya misalnya dia punya uang satu hari itu 10.000. Ada temannya minjem, ya dikasih, mungkin bisa 50%-nya 5.000 atau bahkan 100%-nya 10.000. Itu kan berarti kita sodakoh 100% dari harta kita. Tapi coba kalau kita sudah kaya, punya 1M, itu sodakoh 50%, itu sudah ketok motor. Jadi kita kadang-kadang malah lebih mudah memberi, bersodakoh, berbagi ketika kita lagi miskin. Tapi ketika sudah kaya itu malah justru sifat daripada bakhilnya itu lebih tinggi daripada ketika kita sedang miskin. Maka tadi khauf, rasa takut yang berlebihan itu harusnya kita manage, kita kendalikan. Jangan kemudian menjadi raja di dalam hati. Kita harus mengeliminir apapun itu. Ya sudah, kalau sudah jadi kudrohnya Allah, kita patah hati, kemudian kita ikhlas, kita ridho terhadap ketentuan. Jadi memang ridho terhadap keputusan Allah itu puncak daripada akidah kita. Kadang kita dikasih sakit sedikit rasanya sudah, ya Allah, apa engkau sudah enggak suka lagi, sudah enggak sayang lagi padanya. Jadi rasanya kemudian ada suudzon kepada Allah. Ini yang enggak boleh. Jadi di antara ciri orang yang dapat hudan, cahaya ilahiyah, faman tabi'a hudan, barang siapa yang mengikuti cahaya ilahi, petunjuk ilahi, hidayah, maka cirinya fala khaufun alaihi, maka tidak ada rasa takut yang berlebih. Kalau takut yang sifatnya manusiawi ya masih wajar. Nabi aja ketika perang kala itu takut. Ya rasa takut masih ada. Jadi takutnya Nabi ketika perang juga ada. Sampai beliau mengatakan, mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu akan datang. Padahal biasanya kalau Nabi itu doa, Nabi kepepet itu enggak lama langsung pertolongan datang. Ini Allah sengaja mau memperlihatkan dan tentu akan menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa sekelas Nabi saja sampai mengatakan mata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu akan datang. Jadi kalau kita misalnya diuji apapun, yang ngeluh-ngeluh yang sifatnya manusiawi ya insya Allah rodo di wajar lah. Sama Allah itu ya wajar apa-apa. Tapi jangan kemudian tadi menyoal tentang takdirnya. Sampai Nabi mengatakan mata nasrullah, maka langsung dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Wahai Nabi, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Jadi pertolongan Allah itu adanya di hati kita, dan itu dekat, tinggal mengelola sedikit hati. Nah, mengelola hati ini kan tidak akan bisa kecuali bila ilmi, dengan ilmu, dengan nasihat. Kadang kita ya punya ilmu, tapi
kalau ada nasihat dari orang lain semakin mantap. Makanya tadi dokter ya pintar ngobati tapi nggak bisa ngobati dirinya sendiri. Kadang kita bisa nasihati orang, tapi pas waktu susah, pas waktu sakit juga perlu nasihat dari orang lain. Makanya Allah kemudian memerintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena tadi sehebat-hebatnya ustadz juga pas ngedrop ya sama butuh nasihat dari orang lain. Makanya ketika ada orang sakit, di antara haknya orang yang sakit itu kita datangi, kita jenguk, kita kasih doa, kasih semangat. Meskipun dia mungkin seorang motivator, pas drop ya tetap perlu dimotivasi. Makanya saling mengingatkan, saling nasihat menasehati. Untuk apa ya tadi? Untuk mengembalikan fitrah kita supaya kita tidak mempunyai hati yang punya takut berlebihan. Kadang orang juga mau mati itu takut. Karena apa? Karena hartanya banyak, ini kalau saya mati gimana? Nanti anak-anak ribut gimana? Nanti perusahaannya gimana? Jadi banyak orang yang kemudian meninggal pun punya sifat khauf gara-gara apa? Gara-gara masih digondeli harta. Gondeli harta. Hanya kemarin di grup RT itu ada share-sharean bagus itu dari Pak Buyun. Saya yang umurnya sudah 60 tahun sudah mulai tutup lepas. Ya memang itu harus. Jadi jangan gondeli dunia terus. Jadi kita parkir mobil kita, mulai parkir harta kita, nggak usah. Ya kita miliki tapi tidak ditaruh di dalam hati. Kalau masih muda, masih semangat, yes, mungkin fitrahnya begitu. Tapi kalau kita sudah waktunya untuk sumeleh, ya kita supaya apa? Tidak ganduli terus terhadap dunia. Saya pernah itu disuruh mentalkin mau meninggal dunia. Itu yang dipikir itu masih dunia terus. Jadi gondelanya masih dunia karena tadi ada khauf yang berlebihan. Dunia yang belum tertata, merasa masih memiliki dan merasa masih bisa dengan hartanya, kemudian mau dipanggil oleh Allah itu masih rasanya berat. Ini supaya rasa khauf itu tidak menjadi panglima di dalam hati kita, harus ditata. Maka di antara ciri orang yang mendapatkan cahaya ilahi fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut yang berlebihan. Ya, kita meninggal ya sudah meninggal aja, memang takdirnya meninggal. Harta sudah menjadi haknya anak-anak kita, ahli waris kita, atau mungkin kita sumbangkan, sedekahkan dan sebagainya. Sehingga apa? Tidak ada rasa takut yang wala hum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka yahzanun, mereka huzn, sedih. Jadi yang enggak sedih, yang enggak takut. Jadi yang memang biasa-biasa saja. Kita lahir juga nggak tahu mau makan apa, mau punya rumah di mana, mau kerja apa. Tapi tahu-tahu juga Allah ngasih jalannya sendiri. Bisa makan, bisa bekerja, anak-anak juga sukses dan sebagainya. Ya tahu-tahu sudah begitu jalannya. Jadi tidak ada rasa sedih, dan kalau sudah punya sifat tidak ada khauf, tidak ada huzn, itu sudah min jumlati auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah. Tanpa harus disebutkan si fulan ini wali Allah, itu sudah dicatat di dalam agendanya Allah, si fulan wali Allah, wali Allah. Karena sifatnya walinya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya kira ya yang hadir di majelis ini insya Allah wali-walinya Allah. Amin. Amin. Karena kita insya Allah nggak gentar lah. Pokoknya mau dipundut kapanpun ya, siap. Maju tak gentar. Masalah urusan dunia sudah ada yang atur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira untuk ayat yang ke-38 ini mungkin Mbak Kun atau yang lain ada yang mau ditanyakan, monggo. Tadi saya nanggap